Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat beberapa konten yang sangat lucu tentang Anies Baswedan. Ini kok akhir-akhir ini Abah Anies sering dirujak netizen ya? Tapi saya mendapatkan sebuah video di mana dulunya kan Anies Baswedan ini dianggap Imam Mahdi, teman-teman. Dan sekarang katanya akan menjadi sekjen PBB dan akan menjadi pemimpin dunia yang akan menyelamatkan seluruh masyarakat yang ya mungkin tertindas kali ya, utamanya Palestina, teman-teman. Apakah Anies ini seorang pahlawan super? Saya jadi penasaran gitu. Nah, ada juga kreativitas netizen yang tidak kalah lucunya di mana orang menyandingkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2029 dengan Tarwiyah, teman-teman, sebagai calonnya Anies. Waduh, ini semakin menarik saja kreativitas netizen ya. Nah, yang terakhir, Dokter Tifa nih. Dokter Tifa yang memang selama ini rajin banget menghina Pak Jokowi beserta keluarganya di Twitternya. Sekarang ya jejak rekamnya yang buruk dibongkar oleh netizen. Dia kan selama ini menuduh kalau Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Ternyata ijazah dia juga palsu, teman-teman. Tapi masih diduga ya. Masih diduga. Tapi entah itu palsu atau enggak, nanti kalian aja yang menilai, teman-teman. Kita hanya menyediakan videonya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Anies Rashid Baswedan, calon presiden. Mak Tarwiyah, calon wakil presiden. Cocok sih ya. Serasi ya. Mak Tarwiyah ini kan yang suka tantrum-tantrum di jalan sambil pegang megapon ya kan. Aduh, yang suka maki-maki presiden ya kan. Aduh. Inilah dia nih. Serasi mereka, teman-teman. Sama-sama tukang nyinyir gitu ya kan. Aduh, ada-ada aja netizen ya kan. Menyandingkan orang yang sangat pas gitu. Gimana menurut kalian pasangan ini? Coba komen di bawah ya. Coba kalian komen, teman-teman. Presidennya sibuk bantu rakyat, ketemu rakyat, jengukin rakyat yang tertimpa musibah banjir. Waduh. Capres yang gagal masih sibuk sindir sana sindir sini. Sesakit gagal? itu ya Pak kalah capres. Sampai-sampai nyindir kalau milih calon presiden ataupun DPR yang benar. Berarti secara tidak langsung mengatakan pilihan yang sekarang ini nggak bener. Nggak benernya di mana sih Pak? Pak Prabowo udah susah payah nangkepin koruptor. Langsung turun ketemu masyarakat yang tergenang banjir. Keren. Sementara Abang ini Bapak keren. ngapa? Abang Nyindir ini sana nyindir sini. Memang sesakit itu ya kalah. nyinyir sana nyinyir sini. Karma menimpa Apa ini? Dokter Tifa. Dokter perempuan ini sering menuduh ijazah Jokowi palsu. Sekarang terungkap fakta bahwa justru ijazahnya sendiri yang palsu. Wow. Inilah salah satu bukti bahwa karma itu berlaku bagi siapa saja orangnya. Takut ketahuan gelarnya palsu diketahui banyak orang. Oleh sebab itu mereka menuduh orang lain palsu. Jangan-jangan gelar Dr. Rismond juga sama-sama palsunya. Ini Wow. terkait gelar doktor filsafat dari Sekolah Wow. Tinggi Filsafat Driarkara STFD Jakarta Pusat. Dalam akun LinkedIn tertulis, Dokter Tifa memegang gelar doktor filsafat di Waduh. STFD. Informasi tersebut langsung Saingan dibantah Rocky oleh Gerung Ketua nih. STFD Thomas Hidiataya. Murid Rocky Gerung. Katanya, STFD tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Tifa. Wow. nggak Ketua pernah. Ikatan Alumni Sekolah Tinggi Filsafat Driarkara IKAD, Justinus Prastowo juga ikut bersuara. Katanya, Tifa memang pernah mengikuti program matrikulasi filsafat, tetapi tidak selesai. Tidak Bahkan selesai. katanya, Tifa tidak pernah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh para dosen. Terus Jadi, pakai Dr. gelar Tifa prof, bukan lulusan doktor. program doktor STFD seperti yang ramai diberitakan. Wow. Tifa memang senang bikin sensasi dan kontroversi. Yang terbaru ya soal ijazah UGM Jokowi yang dia tuduh palsu itu. Anehnya, dia meragukan keaslian ijazah Jokowi hanya berdasarkan foto. Yang satu foto Jokowi saat muda dan berkumis, sedangkan satunya foto Jokowi saat ini dan tidak berkumis. Ya, for your information, FYI teman-teman ya. Dokter TV ini emang dia sepertinya ahli di bidang segala bidang gitu. Semua bidang dia ahli, teman-teman. Dia ini melebihi orang cerdas di dunia ini, teman-teman. Jadi hanya dari foto dia bisa tahu kalau ini palsu. Bahkan kemarin dia nge-tweet ya kan, Pak Prabowo kan bilang kalau zakat ini bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Nah, Dokter Tifa langsung nge-tweet,
kok Prabowo ingin mengambil duit zakat untuk keperluan lainnya? Hati-hati nanti dipakai buat IKN, dipakai buat menutupi kebusukan Jokowi. Kok dia bisa ngomong gitu ya? Kok Dokter Tifa ngomong gitu ya? Tapi tidak lama tweetnya dihapus, teman-teman. Dan saya nggak tahu lagi tweetnya di mana itu. Waduh, ini Dokter Tifa ini dokter segala bidang, teman-teman ya. Dengan Jago yakin dia bilang, itu 2 foto dari 2 orang berbeda. Meskipun sudah dibantah pihak UGM, Tifa malah membuat tantangan. Dia menantang Rektor UGM untuk hadir di persidangan dugaan ijazah palsu Jokowi. Kubu anti Jokowi ini memang banyak yang aneh-aneh. Aneh banget. Dulu ada Rocky Gerung yang disebut profesor, padahal lulus S1 pun tidak. Kini Tifa pun ketahuan bohongnya, bukan dokter filsafat. Jujur sajalah Tifa, gak apa-apa kok kamu bukan dokter. Kalau belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya. Mencoba Bahasa untuk sasmita. menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Iya. Dia dijadikan utusan khusus. Iya. Nggak usah harus pakai utusan khusus. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Makanya dari. jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Saya mau Ahli prediksi prediksi. beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel Perdamaian. Selain Dokter Tifa ini ahli dari segala bidang, teman-teman, ternyata dia ahli dalam omon-omon dan ahli dalam ngibul. Kok oposisi ini, pembenci ini otaknya sama semua ya? Kok bisa gitu ya? Ibu, mohon maaf nih, setahu saya kalau dunia internasional itu ngadain pertemuan negara, yang diundang itu kan biasanya presiden di suatu negara tersebut. Kasih Nah, paham, dalam Bang. hal ini presiden Kasih paham. negara kita kan Pak Prabowo sekarang kan ya. Kalau dulu kan Pak Jokowi. Nah, yang diundang kan presidennya. Yaitu biasanya begitu. Kalau Pak Anies, ya ngapain diundang? Beliau kan bukan siapa-siapa sekarang. Apalagi beliau kan tidak menjabat apa-apa. Jangan terlalu Jadi jujur, kenapa harus Bang. diundang ke dunia internasional? Kenapa dunia internasional itu Butuh butuh Anies. pada Pak Anies? Ah, Emang Pak iya, Anies itu betul. siapa? Pak Anies itu Dan siapa? juga Betul. Ibu tadi bilang kalau Palestina itu mendukung penuh kepada Pak Anies, membutuhkan Pak Anies. Kalau emang Pak Anies itu niat dan mau menolong Palestina, memerdekakan Palestina, kenapa sampai sekarang Palestina nggak merdeka? Kenapa harus menunggu jadi presiden dulu? Ya udah, datang ke sana bantu. Nah, ini fakta lagi teman-teman. Kemarin atau beberapa minggu yang lalu, sebelum Ramadan kalau nggak salah ya, Anies itu pergi ke Palestina apa gimana gitu, Timur Tengah pokoknya. Dia mengirim bantuan untuk Palestina. Dan komentar-komentarnya itu, waduh, sangat luar biasa banget. Waduh, lihatlah Anies pergi ke Palestina langsung membawa sumbangan, membawa sembako dan segala macam. Wah, Anies didewa-dewakan teman-teman. Mereka nggak tahu ya, kalau Pak Prabowo tahun lalu menyumbang berapa miliar untuk Palestina. Dan ketika beliau menjabat presiden, jangan presiden deh, ketika beliau menjadi Menteri Pertahanan, dia memberikan beasiswa kepada puluhan warga ataupun pelajar Palestina di Universitas Pertahanan. Dan kalian nggak memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo. Nah, dan terakhir, Pak Prabowo mengirim TNI, tenaga medis, ke Palestina untuk membantu saudara-saudara kita. Tapi kalian kok nggak berterima kasih, nggak mendewa-dewakan gitu Pak Prabowo. Anies baru sekali ke sana bawa bantuan langsung didewa-dewakan macam Imam Mahdi. Kenapa gitu? Kalau emang Palestina itu membutuhkan sosok Pak Anies di sana, ya udah, kenapa Pak Anies masih di sini? Malahan sekarang saya lihat Pak Anies itu kerjaannya mendatangi masjid-masjid untuk pidato. Bukan ceramah ya, tapi pidato. Ya pidatonya isinya politik, nggak ada tuh pidatonya nyinggung Palestina, nggak ada. Saya dengar nggak ada tuh. Jangan terlalu Yang jujur, dibahas Bang. malah Jangan terlalu tentang jujur. kebijakan, tentang ya kekalahan kemarin,
tentang pencoblosan dan lain sebagainya. Ya itu aja yang dibahas, nggak ada tuh ngebahas tentang Palestina. Kepedulian dia tentang Palestina nggak ada. Dan dalam pernyataan ibu tadi, ibu bilang bahwa ibu itu seolah-olah tahu maksud Allah itu begini dan begitu. Padahal menurut saya sosok pemimpin yang baik dan bisa dikatakan pemimpin itu adalah pemimpin yang bisa berpikir logis dan bijak. Logis dan bijak ya. Dan juga mau menerima kekalahan, menerima keputusan. Segala apapun yang terjadi itu, segalanya itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kemarin Pak Anies kalah dalam Nyapres. Ya udah, berarti belum rezeki Pak Anies untuk menjadi presiden. Bisa dicoba lagi 5 tahun ke depan. Pasangan kalau Pak Anies itu sekarang masih sakit hati karena kekalahan kemarin, ya artinya dia bukan sosok pemimpin yang baik. Jangankan menjadi pemimpin internasional, pemimpin dirinya sendiri aja belum bisa. Itu aja sih, jangan terlalu jauh dulu ke internasional. Lagian saya mau bertanya nih, emang dunia internasional bagian mana sih yang membutuhkan Pak Anies? Coba sebutkan negara mana coba. Ya, selain Palestina, katanya tadi kan Palestina membutuhkan Pak Anies. Ya coba yang lain yang mana? Jangan keluar-keluar, dunia internasional itu membutuhkan Pak Anies, membutuhkan sosok seperti Pak Anies yang mana? Dunia bagian yang mana? Dunia internasional yang mana? Negara mana? Dan jujur ya menurut saya, negara bagian mana kalian teman-teman? ini, anak-anak abah ini terlalu halu gitu. Halunya udah the next level, udah ultimate. Kenapa saya bilang begitu? Seperti tadi, ibu ini bilang tadi memprediksi Abah Anies menjadi sekjen PBB karena kalau jadi presiden itu terlalu kecil buat Terlalu Anies. kecil. Tapi sekitar aja lama. Ya jadi presiden aja belum bisa, apalagi mau jadi sekjen PBB. It's too far, terlalu jauh. Itu argumen halu bin ngayal. Gak ada itu. Halo bin ngayal ya kan. Kali itu kenapa sih suka mengklaim Pak Anies dengan sebutan-sebutan Imam Mahdi lah, pengganti Nabi lah, Wali Songo lah, Sekjen PBB lah. Jadi segeralah cari obat. Kalau ada penyakit hati yang susah disembuhin, carilah obat. Berzikir, banyak-banyak berzikir. Istighfar. Semoga negara kita ini lebih maju ke depannya. Siapapun pemimpinnya itu ya tergantung yang mimpin sih. Dan tergantung kita juga. Kalau kita support ke pemimpin kita, ya udah, negara kita ini bakal maju. Apalagi sekarang koruptor pada ketangkap semua. Ya itu sebagai permulaan yang bagus kan. Betul. Itu aja sih ingin saya sampaikan. Semoga. Waduh teman-teman, luar biasa ya video-video yang baru saja tampil di layar kaca Anda semua. Ini luar biasa teman-teman. Anies didaulat jadi pemimpin internasional. Mungkin dengan gejolak-gejolak yang terjadi, hiruk-pikuk yang terjadi antar negara, kenaikan tarif US, kondisi global yang tidak stabil, Anies akan jadi pemimpin, sosok yang hadir akan menyelamatkan dunia teman-teman. Wow, luar biasa banget Anies ya. Dan ini harus kita dukung. Saya dukung kalau Anies jadi penyelamat dunia teman-teman. Penyelamat dunia internasional. Dan saya lebih dukung lagi kalau Anies berpasangan dengan Tarwiyah di 2029. Dan sepertinya ya, Dr. Tifa ini adalah orang yang ahli dalam menganalisis, menebak-nebak, omon-omon, menyesatkan pikiran orang. Sepertinya gerombolan-gerombolan mereka ini tidak ada habisnya teman-teman. Membuat sensasi-sensasi yang sepertinya ya nggak berguna juga bagi masyarakat gitu. Dan terlalu berlebihan. Setelah jadi Imam Mahdi sekarang mau jadi pemimpin internasional. Aduh, dan katanya udahlah teman-teman, capek aku ngomongin Anies. Udahlah, akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.